Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun pada saat ini berada. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami membawa hidup kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah kepadamu. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, hadirat-Mu, pribadi-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal sampai akhir ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Bapak Ibu Saudara mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan, diam di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi dari atas, mari kita katakan satu hal yang kami rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami sembah, Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Tuhan, ini kerinduan kami, memuji-Mu, bagi menyembah-Mu, bagi-Mu Tuhan. Kami sembah,
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah namamu Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Glory bagi namamu, glory bagi namamu Tuhan, memujimu kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Glory bagi namamu, glory bagi namamu, glory bagi namamu Tuhan. Terima kasih, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak
kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, dan ku bawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, dan setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ku bawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi, ku memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu
mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Oh, kebesaran-Mu, keagungan-Mu terpujilah nama-Mu terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Gerejamu ada di bumi ini dengan sebuah tujuan untuk meninggikan Engkau, memuliakan Tuhan. Sehingga dunia bisa melihat dan dunia percaya bahwa Tuhanlah
yang mengutus gerejamu. Sehingga semua yang terekspresi di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah untuk meninggikan nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman. Karena firman-Mu adalah dasar dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu menuntun setiap kami. Membawa kami kepada seluruh rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Kita sungguh meyakini bahwa Tuhan yang sama yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Sehingga dari hari ke hari kita selalu merasakan kasih-Nya, anugerah-Nya, kebaikan-Nya di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga, demi keluarga dimanapun kita berada. Nah saudara dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Kisah Rasul 3 ayat 21 di sana dikatakan begini. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah ya dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus harus tinggal di sorga sampai ya waktu pemulihan segala sesuatu. Nah saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Nah saudara ya, makanya betapa rindu hati Tuhan di waktu-waktu yang sedang kita jalani dalam hidup kita, bahkan di masa-masa yang kita sedang alami dalam hidup kita. Saya percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kita membawa kita untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saudara, seperti apa yang dikatakan tadi bahwa betapa Allah rindu ya supaya setiap kita mengalami pemulihan. Setiap kita dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, nah tetapi apa yang terjadi? Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, tetapi mengapa Tuhan? Karena Tuhan belum memulihkan keluarga saya. Mengapa Tuhan belum mendengarkan doa saya? Bukankah Tuhan rindu untuk memulihkan setiap umat manusia? Tapi buktinya sampai hari ini Tuhan belum mendengar doa saya. Nah saya mau beritahu hari ini saudara, ada beberapa hal yang menjadi penghalang dalam setiap pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan manusia. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa Tuhan, betapa Tuhan rindu untuk memulihkan setiap kita. Betapa Tuhan rindu untuk mengubahkan hidup kita. Tetapi persoalannya saudara, mengapa seringkali pemulihan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Nah saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, karena kesombongan dalam kehidupan manusia saudara. Alkitab berkata bahwa ternyata kesombongan merupakan penghalang terbesar di dalam pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah saudara dikasih Tuhan, kesombongan seringkali membuat orang lupa akan dirinya. Kesombongan seringkali membuat orang merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar dari orang lain. Orang yang sombong selalu merasa dirinya paling rohani. Nah saudara, inilah yang seringkali bahkan saya mau katakan orang yang sombong merasa bahwa dirinya tidak perlu untuk dipulihkan. Bahkan yang harus dipulihkan adalah orang lain, yang ini, yang itu. Mengapa? Nah ini yang saya katakan tadi saudara. Salah satu penghambat daripada pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah kesombongan. Nah saudara, mari kita introspeksi dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Tetapi ternyata saudara, salah satu penghalang daripada pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah kesombongan. Saudara, pernahkah kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 18 di sana dicatat ada 2 orang datang ke bait Allah, sama-sama percaya kepada Allah, sama-sama menyembah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ada perbedaan di sana. Di sini dikatakan ada 2 pribadi, ada 2 orang, yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Nah Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya untuk menggambarkan kepada kita saudara, bahwa ketika orang itu datang kepada Tuhan, ternyata ada 2 hal yang terjadi di sini. Yang satu merasa bahwa dirinya benar, yang satu merasa bahwa dirinya lebih baik dari yang lain, yang satu merasa bahwa dia lebih rohani dari yang lain. Makanya di sana dikatakan orang Farisi ini berkata di
dalam doanya, ya Allah, aku mengucap syukur sebab aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan pelalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah saudara, dari sini kita lihat saudara, yang satu ini mengungkapkan ya betapa dia jasa-jasa yang dia lakukan kepada Tuhan. Dia mengungkapkan apa yang dia sudah perbuat kepada Tuhan. Nah tapi saya mau beritahu saudara, dari perumpamaan ini kita bisa belajar. Tuhan memberikan sebuah hal yang untuk menjelaskan kepada kita, bahwa orang yang sombong saudara, sebenarnya orang itu merasa dirinya tidak ingin dipulihkan. Sekalipun mungkin di dalam kerinduannya, di dalam hatinya dia ingin, tetapi kesombongannya menghalangi dia untuk mengalami pemulihan. Nah saudara, tetapi berbeda dengan pemungut cukai ini. Dia berkata di sana saudara, ya Allah, aku adalah orang berdosa. Ya, aku tidak layak. Saudara, dan kalau saudara baca dari keseluruhan cerita ini, Tuhan membenarkan justru orang yang berdosa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini, kesombongan membuat orang lupa akan dirinya. Kesombongan membuat orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya juga dia butuh dipulihkan. Dan saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan hari-hari ini. Ada banyak orang merasa bahwa dia tidak perlu dipulihkan, karena dia merasa dia sudah banyak melakukan banyak hal. Saya mau beritahu, perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan, tidak menghantar kita ke surga. Tetapi oleh anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, oleh iman kita, maka kita diselamatkan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Makanya sadarilah saudara, dimanapun kita berada, lepaskan hal itu. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan mengungkapkan jasa-jasa kita. Seringkali hal itu yang membuat kita merasa bangga akan diri kita. Bahkan tanpa sadar kita tidak membutuhkan Tuhan, karena kita merasa bahwa kita lebih baik dari yang lain. Tetapi saya percaya orang yang rendah hati, maka orang itu akan mengalami pemulihan demi pemulihan daripada Tuhan. Yang kedua saudara, apa penghalang dari kesombongan? Adalah kekecewaan. Saudara, ketika sebelum Yesus mati saudara, Yesus memberitahu kepada mereka bahwa dia akan mengalami penderitaan. Bahkan dia harus mati, disalibkan. Tetapi hari ketika dia akan bangkit. Tetapi singkat cerita saudara, ternyata apa yang Yesus beritahu kepada mereka, itu tidak ditangkap dengan baik oleh murid-muridnya. Maka apa yang terjadi saudara, ketika Yesus mati, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka tercerai-berai. Ya, mereka tercerai-berai, mereka kecewa. Karena mereka mengharapkan bahwa Tuhan yang mereka sembah, Yesus, itu datang sebagai Raja yang membebaskan mereka secara fisik. Tetapi ternyata saudara, apa yang terjadi? Yesus mati pada saat itu. Dan singkat cerita saudara, di dalam berapa hari itu akhirnya ada berapa murid yang mereka mulai meninggalkan persekutuan, mereka mulai meninggalkan Yerusalem. Mereka menuju ke Emmaus, ada 2 murid itu. Tetapi apa yang terjadi? Singkat cerita saudara, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Dan Yesus mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan mereka berkata, tidak tahukah kamu berita yang sedang tersiar hari-hari ini, bahwa Yesus sudah mati? Saudara lihat saudara, kekecewaan itu menghalangi mereka untuk melihat Tuhan. Kekecewaan menghalangi mereka untuk mengalami hadirat Tuhan. Kekecewaan menghalangi manusia untuk mengalami keindahan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya hari ini saudara, mungkin kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Bukankah Tuhan ingin memulihkan kehidupan saya? Tapi ternyata Tuhan menemukan hati kita sedang kecewa. Saudara, saya pernah sharing ini. Ya, orang kalau hatinya sudah kecewa, ibarat hatinya sudah dingin saudara. Apapun firman Tuhan yang datang di dalam hidupnya, siapapun pengkhotbah yang memberitakan firman Tuhan, itu tidak direspek. Kenapa? Karena hatinya sudah dingin. Salah satu tanda orang yang sudah kecewa saudara, hatinya dingin. Dan orang kalau hatinya sudah dingin, maka apapun sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidupnya, maka itu akan dilihat
sesuatu yang buruk di dalam hidup. Bahkan dia akan menyalahkan Tuhan tentunya. Makanya saudara dikasih Tuhan, kekecewaan membuat orang tidak bisa lagi melihat. Ada selubung yang menutupi diri, sehingga dia tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dari hal-hal yang kecil yang dia alami. Dia bersungut, bahkan dia menyalahkan Tuhan. Padahal sebenarnya saudara, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita justru mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Katakan amin. Nah makanya saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang kita bisa belajar, mengapa seringkali pemulihan tidak datang dalam hidup kita? Karena ternyata Tuhan menemukan hati kita kecewa, hati kita sudah dingin. Makanya hari ini saudara, mari kita belajar satu hal. Lepaskan kekecewaan itu, tinggalkan kekecewaan itu. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, serahkan semua persoalanmu kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan mengerti apa yang kita alami, Tuhan dapat merasakan apa yang kita alami. Tetapi dengar baik, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, tanggalkan kekecewaan. Mungkin engkau sedang kecewa kepada suamimu, engkau sedang kecewa kepada istrimu, engkau sedang kecewa kepada mungkin sahabatmu, orang-orang yang terdekat dengan engkau. Tapi saya mau katakan hari ini, lepaskan kata Tuhan, maka engkau akan melihat pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Nah, dan yang ketiga saudara, ini tidak kalah penting saudara. Bahkan ini sebagai rangkuman dari semua apa yang saya sudah jelaskan tadi. Ada banyak poin, ada banyak juga orang tidak mengalami pemulihan karena kekerasan hatinya. Ada banyak hal, ada banyak orang tidak mengambil pemulihan karena sifat yang acuh tak acuh, masa bodoh. Tetapi poin yang terakhir ini saya akan tutup saudara sebagai rangkuman dari semua yang saya jelaskan hari ini saudara. Bahwa mengapa kita tidak mengalami pemulihan? Karena ketidakpengertian kita akan firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah disinilah saudara, mungkin ada banyak alasan dalam kehidupan kita mengapa kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, kita tidak mengalami pemulihan, kita kecewa, kita putus asa, ada kesombongan, ada keraguan, ada acuh tak acuh, ada kekerasan hati, ada banyak hal alasan di mana kita tidak mengalami pemulihan. Tapi saya simpulkan hari ini, sebenarnya saudara menjadi satu hal yang penting mengapa orang itu tidak dipulihkan, karena dia tidak mengerti kebenaran. Alkitab mengatakan ya bahwa ketika engkau mengerti kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Artinya di sini kita bisa melihat betapa pentingnya kita mengenal Tuhan, betapa pentingnya kita bergaul karib dengan firman Tuhan. Karena ketika kita bersentuhan dengan firman, kita bergaul dengan firman Tuhan, maka kebenaran itu, firman Tuhan yang kita imani itu akan membebaskan kita, akan memerdekakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Makanya saudara, seringkali kita manusia lebih mendengarkan apa kata orang dari apa kata firman. Ya, makanya dia akhirnya kecewa, akhirnya dia putus asa, akhirnya dia menemukan, dia mulai bingung apa yang harus dilakukan. Tapi dengar baik, ketika kita memahami kebenaran, ketika kita mengetahui kebenaran, ketika kita berjumpa dengan kebenaran itu, Alkitab berkata, maka kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita. Makanya saudara dikasih Tuhan, jangan kita menolak firman Tuhan itu. Jangan kita pernah menolak Dia yang berfirman. Ibrani berkata bahwa orang-orang yang menolak firman Tuhan itu akan digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi akan tinggal tidak yang tergoncangkan itu adalah orang-orang yang meresponi firman Tuhan dan menghidupinya. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tetapi percayalah, Tuhan siap memulihkan hidup kita. Tuhan siap mengubahkan hidup. Asalkan tanggalkan setiap kesombongan kita. Kadang-kala kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Kadang-kala kita berkata yang dipulihkan itu loh orang sana, itu loh yang sana. Tanpa kita merasa bahwa sebenarnya diri kita juga butuh dipulihkan oleh Tuhan. Tanggalkan kesombongan. Rendahkan dirimu kata Tuhan. Maka Dia Allah yang luar biasa itu
memulihkan kehidupan. Yang kedua, lepaskan kekecewaan. Tinggalkan kekecewaan. Lepaskan pengampunan, kata Tuhan. Maka engkau akan melihat pemulihan Tuhan dikerjakan dalam hidup. Tuhan mengerti apa yang engkau sedang alami. Tuhan merasakan apa yang sedang engkau rasakan. Tetapi dengar baik. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, Bapak tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Bapak sih tidak alami apa yang saya alami. Ya benar. Tetapi saya memberitahu hari ini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang merasakan apa yang kau rasakan. Jangan menaruh imanmu kepada manusia. Sebab tidak semua manusia bisa merasakan apa yang kau rasakan. Tetapi Tuhan, dia dapat merasakan apa yang kau rasakan. Bahkan dia dihina. Ya, dia dihindari oleh banyak orang. Dia difitnah, dia dicemooh, dia diludahi. Bahkan dia disalibkan. Apakah itu kurang cukup untuk menjelaskan kepada Anda bahwa dia dapat merasakan apa yang Anda rasakan? Kadang-kala ego kita selalu merasa bahwa kita orang tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Seolah kita membenarkan diri kita bahwa kita adalah orang yang baik. Tapi saya mau beritahu hari ini, ada satu pribadi yang dapat merasakan. Bahkan saya mau beritahu, kalau kita memandang salibnya Tuhan, sebenarnya kita malu. Karena penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Makanya hari ini, lepaskan pengampunan. Kalau engkau mau diampuni oleh Tuhan, kalau engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, lepaskan pengampunan. Maka Tuhan memulihkan hidup. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai kunci daripada apa yang saya sharingkan hari ini, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Belajar untuk memahami firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, engkau akan mengetahui kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Saya percaya, mari kita sepakat hari ini. Cintailah firman Tuhan itu. Pelajarilah firman itu. Bacalah firman Tuhan itu. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan lewat kebenarannya. Maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Benar firman Tuhan katakan. Jika engkau tidak menolak firman Tuhan itu, maka kegoncangan apapun yang datang hari-hari akan justru menentukan siapa yang tidak akan tergoncangkan. Adalah orang-orang yang tetap mempercayai firman, yang tetap sepakat dengan firman-Nya dan menghidupinya. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi orang yang menghargai, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang terhubung dengan firman-Nya, maka dia tidak akan tergoncangkan. Makanya hari ini, Bapak Ibu Saudari manapun Anda berada, saya mau berdoa buat Anda. Mari kita berdoa saat ini. Bapa di sorga, dimanapun kami berada, yang sedang menyaksikan program ini, mungkin kami sedang melakukan hari-hari ini hal-hal yang baik, tetapi sebenarnya di dalam hati kami ada banyak orang tidak tahu. Mungkin kami sedang melakukan hal-hal yang dikatakan orang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani, tetapi sesungguhnya ada yang hilang di dalam hati, ada yang kosong di dalam hati kami. Mari Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudara, ada satu hal di dalam hati kita, kekosongan itu yang tidak bisa diisi oleh apapun, bahkan harta kekayaan, apapun tidak bisa mengisinya selain pribadi Tuhan, hadirat Tuhan. Makanya hari ini saudara, datanglah kepada Tuhan. Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Asalkan yang saya katakan tadi, lepaskan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berani jujur dan berani terbuka. Berani mau menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Dan melakukan firman-Nya. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan. Kuasa pemulihan-Nya dikerjakan di dalam hidup. Apapun dosamu, Tuhan katakan, semerah germisi, engkau berkata aku tidak layak Tuhan, aku adalah orang berdosa. Tapi saya mau beritahu, bukankah orang yang berdosa butuh juru selamat? Hari ini datanglah kepada Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, Dia Tuhan siap memulihkan hidup. Sujud di altarnya. Nyanyikan pujian ini. Ku bawa hidupku datang kepada Tuhan.
Ku terima anugerah Tuhan hari ini. Dia ampuni Dimanapun engkau berada, terima anugerah Tuhan, terima pemulihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia ubah hidupku, Amin. barui hatiku. Sesuatu terjadi. Ini waktunya, ini saatnya, ini kairos Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh persoalan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami terima anugerah-Mu, terima dalam nama Yesus. Dia ampuni, haleluya, haleluya, dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Oh, Dia baharui hati kita hari ini. Oh, di dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah mengalir dalam hidupmu. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, oh, mujizat terjadi. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka Tuhan, setiap kami yang menyaksikan program ini, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan hari ini mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka dibebaskan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Allah ini terus ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami terhubung dengan kebenaran-Mu, mengenal kebenaran-Mu, menghidupinya. Dan kami akan melihat Tuhan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terus memberkati Indonesia, memberkati kota kami, memberkati gereja kami, memberkati keluarga demi keluarga kami Tuhan. Kami percaya masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kemenangan, mendatangkan pemulihan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, yang dipulihkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mujizat terjadi. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang